Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Pura Amartasari, tepatnya di SPN Polda Bali. Dan di sini Santi tadi sudah kegiatan bersama siswa SPN Polda Bali. Terus lanjut sekarang kegiatan spiritual dengan Pak Jero Mangku. Dan beliau juga Polri juga di SPN Polda Bali. Swastiastu, Betul sekali. Om Pak. Swastiastu. Boleh dikenalkan untuk nama lengkapnya? Ya, baik, terima kasih Nggih. Mbak Chandra Nggih. atas waktunya Nggih. untuk berbincang-bincang di SPN Polda Bali, khususnya di Pura Amartasari. Nggih. Nah, kebetulan saya di sini ditunjuk sebagai sebagai pemangku, Nggih. pengemong istilahnya, Ayah di gitu. sini. Selain saya melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang gadik, Nggih. seorang pengajar, seorang pengasuh, Nggih. saya juga diberikan tugas mulia Nggih. untuk memimpin para siswa untuk Sembahyang. persembahyangan. Oh, Ya, nggih. perkenalkan, nama saya Jero Mangku Made Arya Putra Mahayase. Nggih. Biasa dipanggil dengan Jero Mangku Arya. Pak Jero Mangku Jero Mangku Arya. Arya panggilannya. Sebentar. Baiklah, Pak Jero Mangku Arya. Ya. Seperti itu. Santi kan ingin banyak belajar nih apa terkait, karena Santi juga masih anggap aja lah masih siswa baru di agama Hindu, Ya. masih butuh banyak belajar, learning kan. Terkait tadi obrolan tentang cuntake atau menstruasi. Ya. Sebenarnya ketika perempuan menstruasi atau cuntake, apa masih bisa sembahyang sih? Atau kan kadang kita apalagi pas waktu menstruasi, jujur ya kalau Santi dalam hati itu kita masih emosi tuh masih labil-labilnya. Kita butuh pendekatan kepada Tuhan itu malah lebih intens. Ketika kita butuh Tuhan kok malah dilarang gitu kan. Intinya kan kayak gitu. Iya, Tanya betul, kan betul. seperti itu. Padahal kita pengen dekat sama Tuhan, pengen mengadu, pengen menangis, pengen apapun, everything ketika lagi cuntake. Kenapa kok malah dilarang? Gimana sih reasonnya apa, Pak? Baik, terima kasih. Saya akan Nggih. mencoba menjelaskan sedikit Nggih. biar barangkali mungkin untuk ke depan Mbak Santi ada sesuatu atau pegangan ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau untuk suntake, untuk sembahyang Trisandi pada khususnya, di situ ada cara sembahyang yang cara sembahyang Trisandi itu kan Bhakti Marga ya. Iya. Bhakti Marga. Nah, Bhakti Marga dalam hal ini itu dibagi dua. Ada namanya Nawarti Marga, Nggih. ada yang namanya Prakerti Marga. Nggih. Nah, kalau Nawarti Marga itu Nggih. adalah persembahyangan yang boleh dilakukan kapan saja, walaupun dalam keadaan cuntake. Sembahyang di sana boleh dalam keadaan tidur, Iya. boleh dalam keadaan berdiri, kemudian boleh dalam keadaan duduk, dan sembahyangnya itu di tempat tertentu. Di tempat tertentu Tempat contohnya? tertentu contohnya di kamar, mungkin di tempat yang kira-kira menurut Anda itu nyaman, silakan. Iya. Sedangkan untuk prawerti di situ ada larangan sedikit. Pada saat menstruasi itu Anda boleh sembahyang di kamar dan sebagainya, tapi untuk ke pura yang tidak boleh. Oh, ke pura tidak boleh. Untuk ke pura yang tidak boleh untuk wanita pada saat suntake. Karena itu mungkin bisa mengurangi aura kesucian daripada pura. Oh, jadi alasannya bisa mengurangi aura kesuciannya. Mengurangi aura kesucian pada pura. Jadi untuk wanita yang menstruasi disarankan bukan tidak boleh sembahyang, boleh sembahyang, tapi mungkin di kamar atau di ruang tamu atau di ruangan tertentu yang bukan pura, itu silakan. Tapi kalau merajan atau sangga boleh nggak itu? Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh, itu termasuk kawasan suci. Oh iya. Nah, jadi untuk wanita larangannya cuma itu. Tapi untuk sembahyang di Nawarti itu bisa sambil tidur pun kalian di kamar mengucapkan itu tidak menjadi persoalan. Tidak apa-apa. Mau malam hari mau siang hari tidak menjadi masalah. Tetapi kalau untuk ke pura, itu ditunda dulu. Setelah mungkin dinyatakan bersih, sudah tidak ini lagi, mungkin 3 hari dan sebagainya atau beberapa hari kan masing-masing wanita kan berbeda-beda itu. Sudah dinyatakan selesai dan kita sudah merasa nyaman, tenang, sudah tidak ada seperti yang dikatakan tadi labil psikisnya, boleh. Karena cuntake itu sebenarnya pengertian awalnya itu adalah sebel. Ada ganjalan dalam hati. Iya. Mungkin karena sedih atau mungkin karena itu, karena kondisi menstruasi, karena psikisnya labil. Nah itu, mungkin itu yang akan berpengaruh terhadap orang tersebut yang mau sembahyang dan
alam sekitar yang sudah suci. Nah, seperti di pura itu. Makanya termasuk di pura-pura Dangkayangan, Kayangan 3 maupun Kayangan Jagat, pasti di sana selalu ada tulisan. Yang mengalami Cuntake atau gini untuk tidak memasuki areal pura ini. Tapi kalau untuk di rumah, untuk di mana saja di luar areal itu yang disucikan itu silakan. Tidak apa-apa. Sambil tidur boleh. Sambil berdiri meditasi boleh, asalkan tidak di tempat-tempat suci. Asalkan di tempat suci, karena tempat suci itu kan itu sudah disucikan dengan beberapa upacara dengan berbagai tingkatan. Ya mungkin ada pantangan-pantangan dan mungkin masing-masing pura juga mempunyai pantangan yang berbeda-beda mungkin. Tetapi secara umum yang untuk di tempat-tempat suci itu mungkin ya Mbak sendiri pasti akan merasakan rasanya kayak nggak plong, seperti itu. Tapi kalau di rumah tidak masalah. Bukan berarti pada saat menstruasi tiba-tiba kita stop sembahyang, tidak. Gitu. Nah, tapi kalau pakai ketika menstruasi atau Cuntake masih boleh nggak sih kita pakai media seperti dupa atau bunga? Masih tetap tidak menjadi masalah. Boleh. Cuman yang ditekankan di situ cuma area suci yang sudah mungkin dari Jero Mangku yang ngiring di sana dan sebagainya, dia sudah punya pengalaman. Dari berdasarkan pengalaman itu atau dia sudah diberikan pawisi dan sebagainya, sehingga hal itu tegas dia sampaikan mungkin lewat tulisan atau himbauan. Karena pada saat kalau ada dampak seperti itu mungkin orang yang berada di sekitar itu atau orang-orang yang punya kompetensi di situ seperti Jero Mangku akan merasakan dia bahwa kesucian itu mungkin berkurang, sehingga dia buatlah sebuah ketegasan bahwa termasuk di sini juga mungkin ada tulisan-tulisan seperti itu. Kan mungkin Mbak sudah ke beberapa tempat kan sudah pasti. Iya sih, makanya kemarin tuh banyak yang tanya, maksudnya takutnya ada yang salah arti gitu loh. Masa iya Kak, Cuntake nggak boleh sembahyang atau nggak boleh kita meditasi dengan nyalain dupa, itu kan termasuk kayak aromaterapi kalau untuk untuk ketenangan, untuk ketenangan seperti itu. Itulah tempatnya mungkin ya seperti kalau di Bali ada Sekenem atau ada Bali Bengong atau ada pelataran yang biasa dipakai meditasi, tidak apa-apa. Nah, misal seperti ini, nanti mau tanya, misal di suatu rumah nih ada cuma perempuan satu itu aja, sedangkan kalau kita di Hindu sendiri kita pasti ada ngaturin ya kan, atau di Padme atau di karang di rumah. Ketika menstruasi apa berarti itu stop kegiatan itu atau gimana? Selain di pura itu kan ada tempat lain juga. Nah, tempat lain juga ya istilahnya kalau seperti boleh dikatakan seperti ngayat. Ngayat itu artinya boleh dari tempat lain tapi tujuannya ke tempat itu. Gitu. Seperti itu. Seperti di sini misalnya, Mbak sampai di sini bawa banten, sedangkan Mbak Cuntake sudah bawa banten. Di sana ada pelinggih yang paling luar itu. Mbak ngayat dari sana. Boleh ngayat. Tapi masuk nggak boleh. Masuknya yang tidak boleh. Seperti itu. Jadi batasannya itu cuma tempat. Makanya seperti tadi bilang, kita memuja kepada beliau itu dengan keadaan apapun kita bisa. Justru orang yang dalam keadaan itulah yang seperti Mbak bilang harus memohon ketenangan, biar jiwanya stabil dan sebagainya. Nah kalau itu dilarang berarti kan makin nangis dong. Bagaimana kalau kita kangen sama leluhur kita? Makin sulit ya. Jadi cuma tempatnya saja. Dan itu kan sifatnya sementara. Mungkin 2-3 hari 4 hari sudah selesai biasa. Ya, semangat ya buat teman-temanku yang perempuan yang lagi Cuntake, jangan bersedih karena kita apalagi yang suka sembahyang ya. Jadi untuk kegiatan sebagai activity everyday tetap bisa sembahyang, karena kemarin itu bingung siapa Pak Jero, aduh ini boleh nggak sih, takut nyalain dupa nanti dosa nggak sih gitu, jadi mikirnya seperti itu kan. Seperti itu. Bisa. Jadi Hindu itu tetap fleksibel, bisa sembahyang, asalkan yang ditekankan adalah area kesucian ya kan. Setiap teritori atau lokasi itu punya kebijakan masing-masing dan ada betara yang melinggih yang harus kita sucikan dan kita jaga. Kalau untuk mengobati kerinduan, sembahyang di rumah cukup seperti atau di kamar suci. Seperti itu. Kira-kira Santi senang sih di SBN Polda Bali, banyak belajar. Iya, sama-sama. Sama juga. Saling menggali, mungkin saling menambahkan sehingga ke depan kita lebih mencintai Hindu lagi. Jadi biar nggak terkesan kok Hindu kaku banget sih gitu kan. Kok Hindu ribet banget, nggak seperti itu. Semua ada alasan, ada reason-reasonnya. Betul. Baiklah, Pak Jero Arya, mumpung Santi masih di Singaraja, jadi Santi mau banyak tanya. Nanti setelah ini kita ada episode tentang sembahyang agama Hindu. Seperti itu. Baiklah, mohon didoakan dulu untuk agar channel Santi Dharma Chandra bisa bermanfaat bagi umat sedharma, nggih.
Baiklah, mari kita tutup dengan Parama Santi nggak Pak Cirmangga? Om Om Santi 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 Om. Om.